Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya M. Ridwan dengan NPM C0C02301. Dan saya Delti Nurhayati dengan NPM C0C02302. Jadi di sini kami akan membahas tentang permasalahan e-commerce yang ada di Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Check it out. Hai, pernahkah teman-teman berbelanja online ataupun berbisnis online? Tentunya hal ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Terlebih lagi di era serba internet seperti sekarang ini, kegiatan perdagangan sudah tidak lagi berpusat di lokasi fisik, seperti di pasar, supermarket, swalayan, maupun di mall. Di era digital seperti sekarang ini, semakin banyak orang-orang yang berbelanja lewat internet maupun secara online melalui komputer, laptop, maupun smartphone mereka masing-masing. Nah, toko online yang digunakan untuk berbelanja online ini disebut atau dinamakan dengan e-commerce. Kalau menurut Delty sendiri, e-commerce itu seperti apa? E-commerce menurut saya sendiri, e-commerce adalah tempat berbelanja atau berbisnis online yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja menggunakan smartphone kita sendiri. Jadi e-commerce ini seperti aplikasi online yang bisa kita akses untuk menggunakan seperti berbelanja online maupun berbisnis. Iya, seperti di TikTok Shop, Shopee, Lazada, Blibli, dan lain sebagainya. Kalau kita ingin berbisnis, aplikasi apa dan bagaimana kita ingin aksesnya? Kalau misalnya untuk berbisnis, kita bisa menggunakan live di TikTok, live di Instagram, live di Facebook, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk keuntungannya sendiri, apa sih yang bisa didapat oleh para pelaku maupun pengguna layanan e-commerce ini? E-commerce memiliki keuntungan yaitu tidak adanya batasan geografi saat berjualan. Melalui toko fisik, bisa dipastikan kegiatan bisnis kita akan terbatas pada wilayah tertentu saja. Namun hal itu tidak berlaku saat kita berjualan secara online melalui e-commerce. Karena kemudahan untuk menjangkau siapapun di seluruh Indonesia tanpa batasan geografi dan juga biaya yang terjangkau. Salah satu keuntungan yang menonjol dari berjualan di e-commerce ini adalah biaya operasionalnya yang relatif lebih murah. Yang hal ini dapat terjadi karena bisnis dengan model ini tidak memerlukan toko fisik. Dengan kata lain, tidak diperlukan biaya sama sekali untuk membangun ataupun menyewa toko. Jadi ketika kita berbisnis online menggunakan e-commerce ini, kita tidak perlu lagi menggunakan seperti kita membangun toko atau menyewa toko atau sebagainya, itu tidak perlu lagi ya? Iya, tidak perlu lagi karena sudah bisa menggunakan smartphone kita sendiri. Nah, dengan e-commerce ini sangat memudahkan pencarian para pelanggan yang hanya perlu mencari nama produk di kontak pencarian dan langsung muncul hasil mengenai barang yang kita cari. Hal ini berbeda dengan toko fisik yang dimana konsumen harus berkeliling toko untuk mencari produk yang diinginkan. Berarti kita tidak perlu lagi untuk kita mendatangi toko tersebut, kita hanya bisa sekarang kita bisa mengaksesnya dengan telepon kita sendiri dengan aplikasi tadi ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin memulai bisnis secara online di e-commerce, itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan harus kita ikuti dalam memilih produk yang akan kita jual. Apa aja sih langkah-langkahnya? Untuk langkah-langkahnya sendiri, itu pertama, kita pikirkan di mana dan bagaimana cara untuk mendapatkan produk tersebut. Apakah produk tersebut nantinya akan kita produksi sendiri, atau kita bisa mengambil dari produsen dan menjualnya sebagai reseller. Kemudian yang kedua itu ada uji apakah produk tersebut layak untuk dijual. Nah, hal ini juga sangat penting. Mengapa? Karena untuk mengetahui apakah barang tersebut layak untuk dipakai atau layak untuk kita perjualkan. Caranya bagaimana? Misalnya kita tanya ke kerabat atau lakukan survei untuk persiapan dan merancang bisnis. Setelah mendapatkan produk, menilai potensi jualnya, dan menemukan pemasok produk tersebut, langkah selanjutnya itu adalah kita membuat rancangan bisnis.
Nah, rancangan bisnis ini sangat penting. Mengapa? Karena untuk sebagai patokan kita dalam menjalankan usaha bisnis kita nanti. Bisa dikatakan rancangan bisnis ini akan menjadi peta yang mampu membantu kita menjalankan operasional bisnis kita sendiri. Nah, kemudian ada apa lagi sih? Kemudian tentukan juga metode pembayarannya. Pilih metode pembayaran yang memudahkan kita konsumen melakukan transaksi. Fasilitas pembayaran biasanya telah tersedia jika Anda berjualan melalui e-commerce. Namun jika Anda berjualan melalui media sosial, opsi transfer bank atau menggunakan Grace dapat menjadi pilihan. Jadi sebelum kita memulai bisnis, metode pembayaran ini sangat penting untuk kita perhatikan ya. Iya. Oke. Untuk sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai permasalahan kasus e-commerce yang ada di Indonesia ini. Untuk contoh kasus permasalahan e-commerce di Indonesia, itu ada sebuah artikel yang menyebutkan serangan-serangan diskon palsu jelang akhir tahun. Beberapa layanan e-commerce membuat sebuah promosi yang bertajuk Hari Belanja Nasional. Promosi ini sebenarnya dimaksudkan untuk meningkatkan gairah belanja online di Indonesia dengan menyediakan diskon gede-gedean. Sayangnya, diskon besar itu kemudian tampak didompleng oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membuat sebuah harga yang mengecoh para konsumen. Contohnya saja itu ada di salah satu layanan e-commerce yang terdapat penjual menawarkan popok dengan diskon hampir 100%. Namun, harga asli popok tersebut itu adalah 130 juta. Sehingga, harga jual setelah diskon itu menjadi Rp93.000. Berarti kita harus hati-hati banget ya buat melakukan transaksi ini. Ya, tentu saja. Ini kan dari kasus yang tadi kita bahas, mana mungkin sih itu ada potongan atau diskon 100%? Pastinya sudah tidak ada lagi. Mungkin jarang. Nah, insiden diskon palsu ini dapat kita jadikan pembelajaran menarik bagi para pelaku e-commerce di Indonesia dalam pelaksanaan bisnisnya. Kedepannya diharapkan dalam menggelar diskon memang sungguh-sungguh berupa potongan harga bagi para konsumen, bukan hanya sekedar promosi yang menyilaukan saja. Untuk masalah-masalah e-commerce yang ada di Indonesia lainnya, itu apa saja sih? Jadi masalah-masalah di e-commerce di Indonesia itu yang pertama ada infrastruktur dan produser kurang mendukung. Yang kedua, pembaharuan non-tunai yang belum maksimal. Yang ketiga, kepercayaan konsumen yang mulai minim. Yang keempat, kepercayaan pelanggan lebih penting dibandingkan dengan fasilitas. Yang kelima, bisnis e-commerce dihilangkan dari daftar investasi yang memiliki stigma negatif. Dan yang keenam, dukungan dan perlindungan para pelaku bisnis e-commerce lokal. Berarti permasalahan e-commerce yang ada di Indonesia ini lumayan banyak ya. Iya. Kita harus hati-hati banget sih sebenarnya buat berbelanja, berbisnis online. Gitu. Jangan asal-asalan. Iya. Jadi teman-teman, dari pembahasan kami berdua tadi tentang masalah permasalahan e-commerce di Indonesia ini, bisa kita simpulkan bahwa ketika kita ingin berbelanja online maupun memulai bisnis online di e-commerce, itu sebaiknya kita harus mencari informasi terlebih lanjut dulu tentang jenis e-commerce apa sih yang akan kita gunakan. Terus kita jangan pernah mudah untuk terpengaruh maupun tergiur dengan isu-isu seperti promosi lah, potongan gede-gedean, diskon atau semacamnya itu. Ya meskipun begitu, meskipun ada diskon, kita harus Hati-hati. ya selain dari hati-hati, kita juga harus selektif dalam memilih dan dalam melakukan hal apapun. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan tentang permasalahan e-commerce yang ada di Indonesia dari kami berdua. Dan mohon maaf jika banyak kekurangan maupun kesalahan dari video kami pada hari ini. Saya juga manusia dan teman saya juga manusia. Kita semua sama-sama manusia. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.